Surat kedua, surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar, maka dia insyaallah termasuk orang yang tala umruhu wa hasuna amaluh. Dan barang siapa membaca surat Inna A'tainakal Kautsar, maka rizkinya akan berlimpah ruah. Mungkin itu rahasianya sehingga beliau alhamdulillah sehat walafiat, panjang umur, dan rizkinya berlimpah ruah gitu. Kemudian di rakaat kedua beliau baca suratul Kafirun dan suratul Ikhlas. Barang siapa membaca suratul Kafirun, amina minasyirk wal kufr, dia akan diselamatkan dari terjerumus dalam lembah kesyirikan, kekufuran. Dan dilanjutkan dengan suratul Ikhlas, maka mudah-mudahan kita dikuatkan akidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang bertauhid, bangkit dari kubur, masuk surga bersama para muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Guru ilmunya. Mudah-mudahan kita juga ya, tadi sempat karena tiang di belakang saya perhatikan banyak jamaah yang mau ruku ya, karena tumben. Nah, itu ilmu. Yang penting di rakaat pertama ayatnya lebih panjang daripada ayat kita pada rakaat kedua. Itu diajarkan kita oleh para masyayikh. Tidak lupa kita membaca dan menghadiahkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Izin Tuan Guru, mohon maaf ini saya di atas, pelungguh di bawah. Dalam kesempatan malam hari ini izinkan tiang meriwayatkan lalu ijazahkan sebuah hadis musalsal yang dikenal dengan al-hadithul musalsal bin nazari fil mushaf. Al-hadithul musalsal bin nazar fil mushaf. Ini salah satu hadis musalsal yang alhamdulillah tahaddus bi ni'matillah, yang terima ijazahnya langsung dari Bapak Maulana Syekh di gedeng beliau. Ketika ada tamu dari Saudi Arabia datang bersama seorang kiai dari Pontianak, didampingi oleh dua Tuan Guru Anas Hashri dan Tuan Guru Husnud Duat. Masing-masing Tuan Guru membawa dua putranya, saya dan Dr. Abdul Aziz. Tuan Guru Anas bawa Tuan Guru Syarqawi dan adiknya lupa saya nama. Ini salah satu hadis musalsal yang Maulana Syekh ijazahkan kepada kami. Di mana supaya sah periwayatannya secara tasalsul, sah pengijazahannya, perlu pelungguh maklumi bahwa setiap perawi dalam hal ini mengadu kepada perawi yang mengijazahkan. Setiap penerima ijazah mengadu kepada perawi yang memberikan ijazah, mengadukan penglihatannya yang semakin melemah, penglihatannya yang sedang sakit, atau pandangannya yang sedang bermasalah. Setiap perawi mengatakan ashku aini kepada perawi yang mengijazahkan. Kemudian perawi menjawab dengan mengatakan unzur fil mushaf. Jadi silahkan bapak-bapak siapkan Al-Quran di tempat masing-masing, buka surat apa saja, yang penting ayat-ayatnya dilihat, bukan dibaca, sekedar dilihat. Jadi prakteknya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana praktek ini dilakukan oleh setiap perawi, pelungguh masing-masing harus mengatakan ashku aini. Ashku artinya apa? Saya mengeluhkan atau mengadukan masalah dalam penglihatan saya atau yang dialami oleh mata saya. Kemudian saya jawab unzur fil mushaf, pandangilah ayat-ayat yang ada di dalam mushaf. Contoh, maaf Tuan Guru nih, mulai Ustaz Mursyidin dulu, coba contoh
Bilang ashku aini. Unzur fil mushaf, lihatlah mushaf ya. Yang tidak bawa mushaf, maaf Tuan Guru pelunggu. Qul ashku aini. Unzur fil mushaf, samihni. Coba Ustaz bilang ashku aini. Ashku aini bilang. Unzur fil mushaf, lihat mushaf ya. Sekarang ini sudah mewakili nggih, sekarang pelunggu bersama-sama nggih mengatakan ashku aini. Sila. Unzur fil mushaf. Saya katakan kepada masing-masing, lihatlah mushaf. Saya yang bilang unzur fil mushaf. Pelunggu hanya mengatakan ashku aini. Yang tidak bawa mushaf, lihat ini ke depan. Lihat mushaf ini. Udah? Ibu-ibu udah? Nah, yang tidak sempat melihat bisa buka mushafnya di rumah masing-masing. Saya dalam hal ini adalah perawi yang ke-30 Bapak Ibu. Saya mengatakan hal yang sama kepada almarhum Tuan Guru Husnud Duat, ashku aini, beliau mengatakan unzur fil mushaf. Beliau mengatakan ashku aini kepada Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Syekh Yasin mengatakan unzur fil mushaf. Syekh Yasin mengatakan ashku aini kepada Syekh Muhammad Abdul Baqi, lalu beliau mengatakan unzur fil mushaf. Lihatlah, pandangilah mushaf itu. Bukan sampulnya, tapi isinya. Dalamnya. Nah, beliau mengatakan ashku aini kepada Syekh Saleh As-Sinnari Al-Makki, lalu beliau menjawab mengatakan unzur fil mushaf. Beliau mengatakan kepada Sayyid Muhammad bin Khalil Al-Qawqaji, ashku aini, lalu dijawab unzur fil mushaf. Beliau mengatakan hal yang sama kepada gurunya Muhammad Abid As-Sindi, lalu beliau mengatakan unzur fil mushaf. Begitu juga beliau mengatakan kepada pamannya Syekh Muhammad bin Muhammad Murad Al-Ansari, lalu beliau jawab unzur fil mushaf. Saya singkat ya, menyebut nama doang ya, supaya yang penting pelunggu paham. Beliau menerima ijazahnya dari Syekh Muhammad As-Samman, beliau terima dari Syekh Abdullah Al-Basri Az-Ziyadi, Syekh Ali bin Yahya Az-Ziyadi, beliau terima dari Syekh Shihabuddin Ar-Ramli, dari Syekh Syamsuddin As-Sakhawi, dari Syekh Izzuddin, dari Syekh Abu Abdullah Al-Maqdisi, dari Fakhruddin Al-Maqdisi, dari Syekh Hafs Al-Baghdadi, dari dua guru, Abul Qasim dan Abu Bakar Al-Ansari. Kedua-duanya menerima dari seorang syekh namanya Abu Ishaq Al-Barmaki. Beliau terima ijazahnya dari Abu Bakar. Beliau terima dari dua tuan guru, dua syekh, yaitu Abu Hashim dan Abdullah bin Abdurrahman. Dua syekh ini terima dari Syekh Ayyub. Syekh Ayyub terima dari Syekh Muhammad Ad-Dainuri, dari Syekh Muhammad Ar-Razi, dari Jarir, dari Mansur, dari Ibrahim, dari perawi yang kedua namanya Alqamah. Beliau mengatakan ishtakaitu aini fasyakautu ila Abdullah wa qultu ashku aini. Lalu perawi pertama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan unzur fil mushaf fa inni ishtakaitu aini fasyakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perawi pertama, melakukan hal yang sama, mengadukan penglihatannya kepada Rasulullah, mengatakan ashku aini, saya keluhkan masalah pada penglihatanku, pada mataku. Lalu Rasulullah mengatakan unzur fil mushaf, lihatlah mushaf. Fa inni ishtakaitu aini, pernah saya juga mengalami gangguan pada penglihatanku. Fasyakautu ila Jibril, lalu saya adukan kepada malaikat Jibril. Faqala unzur fil mushaf. Lalu malaikat Jibril mengatakan lihatlah mushaf. Karena saya fa inni syakautu aini, fa inni syakautu aini fasyakautu ila Rabbi azza wa jal. Malaikat Jibril mengatakan lihatlah mushaf wahai Rasulullah, karena saya juga pernah mengalami gangguan pada penglihatan saya, lalu saya adukan kepada Allah azza wa jalla. Lalu Allah berfirman, berkata kepadaku unzur fil mushaf. Hadirin yang dirahmati Allah, saya perawi yang ke-30 sebagaimana menerima ijazah hadis musalsal bin nazar fil mushaf ini dari ayahanda dengan sanad yang bersambung. Saya ijazahkan khusus kepada Bapak Ibu jamaah yang hadir mengikuti majelis ta'lim kita di masjid kita tercinta ini. Terima ijazahnya.
Sebagaimana saya terima ijazahnya, ajaztukum bil hadis al-musalsal al-mazkur. Terima ijazahnya. Qabiltul ijazah atau qabiltu, atau saya terima ijazahnya atau saya terima, nggih. Sebagaimana saya terima ijazah hadis musalsal tersebut, saya ijazahkan khusus kepada Bapak Ibu yang hadir sekalian. Terima ijazahnya. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan pahalanya kepada semua nama perawi yang telah kita sebutkan satu persatu secara singkat tadi, termasuk pelungguh. Mudah-mudahan sebagaimana dalam riwayat disebutkan, inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat. Ketika kita menyebut nama saja orang soleh, turun rahmat itu. Sudah banyak nama perawi kita sebut namanya, mudah-mudahan rahmat itu turun. Mudah-mudahan Allah ridhai kita, berkahi hidup kita, dan memenuhi hajat kita bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, apa kelebihan memandang mushaf? Di zaman Rasulullah sebelumnya, nggih, sebagai mukaddimah, di zaman Rasulullah istilah mushaf itu dimaksudkan kepada lembaran yang di situ terhimpun ayat-ayat atau surat-surat. Bukan mushaf seperti ini 30 juz dari suratul Fatihah suratul Nas. Ini terkumpul mushaf Utsmani ini pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Mushaf ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan sampai zaman ini yang dimaksud mushaf itu yang ini. Tapi di zaman Rasulullah mushaf itu adalah lembaran yang di situ terkumpul ayat-ayat suci. Suratkah, ayat laqad ja'kah, ayat kursikah, yang penting lembaran di situ ada tulisan ayat-ayat suci Al-Qur'an, sudah disebut mushaf zaman itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya, apa kelebihan melihat ayat-ayat di mushaf sebatas melihat doang tanpa membacanya? Namun sebelumnya perlu juga tiang sampaikan sebelum tiang lupa, apakah boleh pengijazahan ini, apakah sah apabila hadir di antara jamaah, di antara pelungguh, ada yang haid, sedang men, atau sedang junub, atau sedang muhdis, artinya batal wudunya, sudah kentut, sudah buang air kecil, buang air besar. Apakah sah pengijazahannya? Sah. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Majmu'nya, yajuzu lil junubi wal haidhi an-nazar fil mushaf, bahkan qira'atahu bil qalbi duna harakatil lisan. Boleh bagi ibu-ibu yang sedang haid atau yang sedang junub, laki perempuan, memandang ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan membacanya, tapi dengan hati, tanpa menggerakkan bibir, menggerakkan lidah. Maka sah kalau dia mengatakan qabiltul ijazah, atau saya menerima ijazahnya, sah pengijazahannya. Sedangkan yang muhdis, orang yang sedang hadas, sudah kencing, sudah kentut, dan seterusnya, Imam An-Nawawi juga mengatakan ajma'al muslimun, sepakat para umat Islam, ala jawazi qiraatil Quran lil muhdis. Orang yang batal wudunya boleh baca Al-Quran sambil melihatnya atau tidak melihatnya. Wal afdal an yatatahhara lahu, tapi lebih afdal dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Maka secara otomatis boleh atau sah juga dia menerima ijazah hadis musalsal ini, karena yang diminta dalam pengijazahan hadis musalsal ini sebatas melihat doang. Melihat doang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, apa kelebihan sebatas melihat mushaf, melihat ayat-ayat suci Al-Quran tanpa membacanya?
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebatas melihat Al-Qur'an doang ibadah. Malaikat menilainya sebagai ibadah. Mau itu pahala sekedar melihat doang. Nah, ini melihat begini aja dapat kita pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sopok hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Imam Ad-Darqutni, khamsun minal ibadah. Ada 5 perkara apabila dilakukan tergolong ibadah. Pertama, an-nazar fil mushaf, melihat mushaf ibadah. Wan nazar ilal walidain ibadah. Yang kedua, memandang wajah ibu bapak, kedua orang tua ibadah. Wan nazar fi zamzam ibadah, wahiyya tahuttul khataya. Melihat air zam-zam dapat kita pahala, lebih dari itu gugur dosa-dosa kita. Wahiyya tahuttul khataya. Yang terakhir wan nazar wan nazar ilal Ka'bah ibadah. Memandang Ka'bah itu ibadah. Yang terakhir wan nazar ila wajhil alimi ibadah. Memandang wajah orang yang berilmu juga termasuk ibadah. Ada juga hadis Rasulullah bersabda, "U'tu 'ainakum hazzaha minal ibadah." Berikan matamu, penglihatanmu jatahnya untuk melakukan ibadah. Berikan kesempatan bagi matamu untuk mengerjakan ibadah. Qalu ya Rasulullah, wa ma hazzuha minal ibadah? Para sahabat bertanya-tanya, apa ibadahnya mata ini? Rasulullah menjawab, an-nazaru fil mushaf, melihat mushaf. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu kelebihan melihat mushaf itu bisa menyegarkan penglihatan kita, bisa menyembuhkan penyakit yang atau gangguan yang ada pada mata kita, sebagaimana hadis musalsal yang tiang bacakan tadi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan ashku aini kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan unzur fil mushaf. Saya juga pernah mengadu kepada malaikat Jibril gangguan pada mataku, lalu malaikat Jibril mengatakan unzur fil mushaf. Jibril mengatakan saya juga pernah mengadukan penglihatanku kepada Allah. Allah juga mengatakan, menjawab unzur fil mushaf. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man adaman nazar fil mushaf, barang siapa istiqomah memandangi mushaf, sering-sering melihat mushaf, banyak-banyak melihat mushaf, matta'ahu Allahu bi basarihi ma baqiya fid dunya, maka selama dia hidup di atas muka bumi ini, selama dia hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia nikmat penglihatan yang tidak buta sampai dia meninggal dunia. Artinya dia akan menikmati penglihatannya sampai meninggal dunia. Dia tidak akan mengalami kebutaan, insya Allah, kalau sering-sering melihat mushaf. Dan ini tidak mustahil dan sangat masuk akal, karena secara medis, ya, setelah diadakan penelitian, melihat pemandangan itu bisa menyegarkan penglihatan, bisa menenangkan pikiran. Melihat, ada penelitian mengatakan ibu-ibu yang sering mengalami masalah di jantungnya, hatinya, setiap hari lihat warna merah 5 menit, warna merah. Makanya ibu-ibu senang lihat bunga mawar, lambang jantung berwarna merah dan sebagainya. Ya, ada penelitian mengatakan barang siapa yang melihat warna hijau, yang sakit cepat sembuhnya. Warna hijau, daun-daunan, sayur-sayuran, ya, kebun. Itu penelitian. Makanya dokter-dokter juga, perawat sering pakai pakaian hijau, kecuali pandemi pakai putih-putih. Ya, warna hijau itu mempermudah kita cepat sembuh kalau sakit. Itu penelitian. Oke. Kemudian apa warna biru menenangkan pikiran. Ya.
Makanya dianjurkan ke laut, melihat apa keindahan alam, langit, laut berwarna biru, ternyata itu bisa menyembuhkan. Apalagi ayat-ayat suci Al-Quran, ada terapi penyembuhan lewat warna-warni, ada bisa pelungguh, googling lah silahkan, buka di internet ya. Apalagi Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan membaca Al-Quran dengan memandangnya min khuluqis salafis salih ya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Sayyidina Yunus, beliau mengatakan kana min khuluqil awwalin an-nazar fil mushaf. Akhlaknya, kebiasaannya para pendahulu, para salafus salih adalah memandangi mushaf. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan wa kharaqa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mushafaini likathrati qiraatihi minhuma. Sayyidina Utsman bin Affan punya 2 mushaf yang lecek, yang lusuh, yang sobek-sobek, yang dakian, yang kotor karena daki tangannya, saking seringnya bolak-balik mushaf. Padahal beliau hafal Al-Quran, tapi beliau lebih senang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Membaca Fatihah walaupun apa, lihat mushaf. Juz amma sambil lihat mushaf. Baca Yasin sambil lihat mushaf. Saking seringnya buka bolak-balik safhah lembaran Al-Mushaf, 2 beliau miliki mushaf yang sampai kalau kita aja uang yang 5.000 yang lecek, yang lusuh. Pelungguh punya mushaf di rumah yang dibeli 10 tahun yang lalu di Grand Hero, sampai sekarang masih kelihatan baru. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan 2 mushafnya sudah rusak, sudah seperti dimakan usia, dimakan. Padahal itu karena saking seringnya dibuka-buka, saking seringnya dibaca. Apa kata Imam Al-Ghazali selanjutnya? Beliau mengatakan fakana katsirun minas sahabati yaqra'una fil masahif wa yakrahuna an yakhruja yaumun wa lam yanzuru fil mushaf. Bagi para sahabat makruh hukumnya satu hari itu berlalu tanpa memandang mushaf. Jadi harus setiap hari menyempatkan diri membaca Al-Quran sambil melihat mushaf. Makanya lah luar biasa berkahnya orang-orang dulu. Kita semakin jauh dari Al-Quran. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa dakhala ba'du fuqaha'i Misr. Ada seorang faqih, tidak disebutkan namanya, di antara tuan guru ahli fikih dari Mesir, pernah jam 3 malam mendatangi rumah Imam Asy-Syafi'i, mengajak Imam Syafi'i berdiskusi, muzakarah. Dijumpai Imam Syafi'i sedang membaca Al-Quran. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menolak ajakan diskusi itu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Inni la usallil atamah. Maaf Bapak, maaf Tuan Guru, Sida datang mengajak saya diskusi, mohon maaf, saya punya kebiasaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Inni la usallil atamah. Saya sholat Isya, selesai sholat Isya, wa aba'ul mushafa baina yadayya, saya buka mushaf itu, fama utabbiquhu hatta usbih, saya tidak tutup mushaf ini sampai subuh tiba. Jangan heran, di bulan Ramadan 60 kali Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran. 60 kali dalam sholat lagi mengkhatam Al-Quran. Di luar bulan Ramadan kebiasaan beliau jerak sembahyang Isya buka mushaf, dibaca, direnungkan sambil ditadaburi sampai subuh. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah, membaca mushaf, membaca Al-Quran sambil membuka mushaf itu pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran sambil merem, sambil ngulang karena hafal. Ya, kenapa?
Di dalam kitab-kitab disebutkan ijtama'athna ashar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 sahabat sepakat bahwasanya anna min afdalil ibadati qiraatul Qur'ani nazaran. Di antara sebaik-baik amal ibadah yang dilakukan oleh muslim itu adalah membaca Al-Qur'an sambil melihatnya. Walaupun pelungguh hafal surat Al-Kahfi, hafal surat Yasin, usahakan membacanya sambil dibuka, sambil dibaca, sambil dilihat. Ada dalam kitab Mir'atul Mafatih, Syarah Mishkatul Masabih, ada sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah bersabda, qira'atul ar-rajuli al-Qur'ana fi ghairil mushafi al-fadarajah. Pelungguh membaca Al-Qur'an tanpa membuka mushaf dapat pahala 1000 derajat. Lain beda pahala per ayat. Pelungguh membaca Al-Qur'an, baca Yasin, baca juz ammah, baca ayat kursi tanpa membuka mushaf sudah dapat pahala 1000 derajat bonus. Belum dihitung per huruf. Apa lanjutannya? Sebentar dulu. Wa qira'atuhu fil mushafi tudha'afu ala dzalika ila 1000 darajah. Kalau pelungguh membaca Al-Qur'an sambil membuka mushaf, maka pahalanya dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Nah, itu kelebihan membaca Al-Qur'an. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu sepakat ulama bahwa membaca Al-Qur'an dari mushaf lebih baik daripada tanpa membuka mushaf. Tapi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan pendapat para ulama yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan bahwa ada rinciannya, ada penjabarannya. Semua tergantung kepada kehusyuan. Kalau pelungguh merasa lebih khusyuk membaca Al-Qur'an dengan menutup mushaf, khusyuk, lebih khusyuk baca Quran sambil menutup mushaf, maka lebih baik baca Quran tanpa melihat mushaf. Tapi kalau pelungguh merasa lebih khusyuk membaca Al-Quran sambil membuka mushaf, maka lebih baik buka mushaf. Kalau sama khusyuknya, saya baca sambil melihat mushaf khusyuk, saya tutup baca Al-Quran khusyuk, maka lebih baik sambil membuka mushaf supaya dapat pahala membaca, pahala memegang, membawa, menyentuh, melihat, berlipat-lipat ganda pahala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelebihan membaca Al-Qur'an sambil melihat, Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari meriwayatkan dari Asad bin Wada'ah, beliau mengatakan, laisa minal ibadati syai'un ashadd 'ala syaitan min qira'atil Qur'ani nazaran. Tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi setan, tidak ada perkara yang lebih berat bagi setan selain membaca Al-Qur'an dengan melihatnya, memandangnya. Ada riwayat hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas meriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, man qara'al Qur'ana minal mushaf khuffifa an abawaihi minal azab walau kana abawahu musyrikaini. Lah, barang siapa membaca Al-Qur'an sambil membuka mushaf, maka akan diringankan siksaan ibu bapaknya dalam kubur, walaupun ibu bapaknya itu seorang musyrik, diringankan siksaannya. Fa in kana abawahu muslimaini ghufira lahuma. Kalau ibu bapaknya muslim dan tidak ada dosa-dosanya, kalau dia ada dosanya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu kelebihan membaca Al-Qur'an. Anak yang rajin baca Quran, kabar gembira bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Kalau dia punya dosa, diampuni dosanya. Kalau tidak ada dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari dari Yazid bin Abi Habib, beliau mengatakan, man qara al-Quran fil mushaf khuffifa an walidayhi al-azab wa in kana kafirain. Walaupun bapaknya kafir, akan diringankan siksaannya dalam al-kubur. Itulah beberapa kelebihan membaca Al-Quran dari mushaf. Sekedar melihatnya saja bisa jadi obat, apalagi melihatnya sambil membacanya, apalagi yang dibaca ayat-ayat syifa misalnya, dan seterusnya. Karena ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengadukan penyakit di tenggorokannya, masalah pada tenggorokannya. Rasulullah mengatakan baca Quran, sembuh dia. Maka apabila membaca Quran bisa menyembuhkan penyakit gatal-gatal atau apa di tenggorokan, maka melihatnya bisa menyembuhkan mata dari penyakit biiznillahi ta'ala. Terakhir, ada pertanyaan, apa hukum membaca mushaf bagi imam ketika memimpin sholat? Ya, misalkan di sini ada mushaf ini, saya ambil mushaf ini dari depan. Apa hukum imam memimpin makmum membaca Al-Quran dari mushaf? Misalnya dia baca ayat suratul sajdah pada sholat subuh dan seterusnya. Nah, dalam hal ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali disebutkan jawazul qiraah minal mushaf fi sholati lil imam wal munfarid. Kesimpulannya boleh membaca Al-Quran dalam sholat, baik dia sholat sendiri mesa-mesa atau sedang berjamaah. La farqa fi dzalika baina fardhin wa naflin. Tidak dibedakan, mau sholat sunat mau sholat yang wajib boleh. Walaupun imamnya hafiz, penghafal Al-Quran ataupun tidak membatalkan sholatnya. Bahkan dalam kitab Majmu' Imam An-Nawawi mengatakan bisa wajib hukumnya bagi imam membuka mushaf dalam sholat kalau imamnya tidak hafal suratul Fatihah. Di sini alhamdulillah tidak ada petugas imam yang tidak hafal suratul Fatihah. Kalaupun ada, tidak akan ditunjuk menjadi imam. Ya, kalau ada imam tidak hafal, wajib dia buka mushaf. Sudah disediakan mushaf di depan. Kalau di dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi, ya, dalam mazhabnya Imam Hanafi disebutkan bahwa al-qira'atu minal mushafi tufsidus shalah. Kita membaca Al-Quran, melihat mushaf dalam sholat itu bisa membatalkan sholat, kecuali mazhab dua imam dalam mazhab Hanafi, yaitu Abu Yusuf Al-Qadi dan Muhammad Asy-Syaibani, mengatakan sebatas makruh, tidak sampai haram, tidak membatalkan puasa. Kenapa dalam mazhab Hanafi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan makruh? Karena li'annaha wa wajhul karahati annaha tashabbuhun bi sani'i ahlil kitab, karena mirip seperti ahlul kitab, orang-orang Yahudi ketika mereka sembahyang, mereka sholat sambil membuka Al-Quran seperti itu, membuka Alkitab, Taurat, kitab mereka. Nah, sedangkan dalam mazhab Maliki mereka membedakan, kalau dalam sholat yang sifatnya faridah, ya, maka makruh. Tapi kalau dalam sholat yang sifatnya sunat, sholat taraweh, maka tidak makruh. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebatas ini aja yang bisa tiang sampaikan. Mungkin ada tambahan, mumpung Tuan Guru tiang hadir di sini, kasuan terus terang rasanya saya di atas, beliau di bawah. Saya ingin istifadah, saya juga ingin mengambil barokah dari
kehadiran beliau, saya ingin mengaji sama beliau, saya minta beliau untuk jazakallahu khairan. Mohon maaf ini saya ingin beliau supaya saya juga ambil barokah ini. Fadhal Syekh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kita. Yang tidak melanjutkan pengajian doktor, anak-anak doktor, walakin ada dua pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah masjid kita yang sudah barakah, sudah mulia, bertambah keberkatannya, bertambah kemuliaannya dengan tatabu hudur al-ulama, ya, berturut-turut didatangi, dihadiri oleh ulama, ya, kurang lebih 2 minggu yang sudah. Ulama dari Yaman yang bernama Syekh Saleh bin Muhammad Al-Bagir, ya. Dan sudah kita nikmati istifadah ngaji bersama beliau pada salat subuh mubasyarah langsung di masjid kita yang mulia ini. Alhamdulillah. Yang kedua, insyaallah pada hari Selasa tanggal 12 bulan ini, berarti Selasa depan ini, Selasa tadi tanggal 6, ya tanggal 6 hari lagi lah kurang lebih, ya, pagi Selasa sama dengan yang kemarin, cuma bedanya kalau kemarin dari Yaman, pada Selasa ini insyaallah dari Makkah sendiri, yaitu Profesor Dr. Basim bin Muhammad Al-Attas, sebagai salah satu tulab muqarrab yang dekat sekali dengan Al-Maghfurullah Maulana Sayyid Muhammad bin Narawi Al-Maliki. Ya, mungkin guru kita, waladi doktor, ya, pernah muamalah, pernah liqa dengan beliau, insyaallah. Kalau tadi dalam pengajian kita, masya Allah, yang termasuk sunnah, termasuk ibadah, an-nazar ila wajhil alim. Nanti insyaallah bukan sekedar alim, tapi zuriat min ahli zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita tidak pernah melihat baik mimpi, ya, waktu tidur maupun secara jaga, saat bangun tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kita akan melihat, akan ngaji, akan menikmati, ya, keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucu beliau. Ya, jadi darah mulia, darah suci beliau itu menetes, ya, ke syekh kita, ya, Sayyid Habib, ya, masya Allah, namanya Sayyid Profesor Doktor. ما المقدم بين السيد ولا بروفيسور دكتور؟ ترتيب وذكر. السيد قبل الاسم. هذا. bulan akhirat. طيب Habib Profesor Dr. Basim bin Muhammad Al-Attas, masya Allah, alhamdulillah. Ya, ibadah besar, ya, kita niatkan, ya, atau kita seperti, ya, sedang berhadapan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Sayyid Muhammad kalau datang ke Madura, ya, bekuih Madura,
Rasulullah datang seperti itu. Ya karena gantengnya dan dia bayangkan seperti rasanya didatangkan dihadiri oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kita ya sebagai namanya itu ekspresi cinta kita kepada Rasulullah SAW, ya kita cinta kepada zuriat beliau, apalagi yang ulama besar seperti ini. Karena itu bersyukur kita dan bersiap-siap bagi yang biasa tidak hadir sholat subuh, mudah-mudahan berkat Sayyid ini ya nanti hadir ya bersama kita rame-rame ya rame-rame lebih daripada yang biasa, sekalian kita menyambut zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mendapatkan pahala yang luar biasa, banyak segi seperti pengajian kita dari ini, segi ini, ya insyaallah. Sebelumnya nunggu yang hadir, ya yang lebih dahulu sebagai panitia, ya sebagai panitia dalam kehadiran beliau Yaumul Isnin, ya satu hari sebelum kemari, ya ke rumah dulu beliau. Minal matar dari bandara jam 9, terus langsung kita sambut di rumah, sarapan di sana. Setelah itu kita ajak ke madrasah, ya lalu di acara nginep insyaallah di salah satu tempat di menara Gedeng Pelunggung yang layak, ya kita ajak ke sana kata. Tapi nantilah ya, dari sana ya kita iring beliau di sini. Ba'da izin kita ya siapa yang sempat iring berziarah pada Bapak Maulana Syekh. Demikian pengumuman, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nanti jam 3:30 kita jamaah tahajud di masjid ini. Alafu saya ajak jamaah tahajud sekali seminggu dulu. Jam 3 datang. Ya.